Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Tentunya kita bersyukur dan selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia kenikmatan. Kemudian tidak lupa juga mengajak kepada semuanya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan. Pertemuan yang lalu sampailah kepada pengukuhan perjanjian Hudaybiyah. Saat itu datanglah seorang bernama Suhail bin Amr. Kemudian dengan berbagai macam titipan dari Quraisy, akhirnya terwujud 4 butir perjanjian. Kita ulang sedikit bahwasanya di awal pengukuhan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis butir-butir perjanjian tersebut, Suhail menolak untuk tulisan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga diganti dengan Bismika Allahumma. Ketika di dalam kertas perjanjian tersebut Nabi perintahkan agar tertulis dari Muhammad Rasulullah, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah, Suhail bin Amr pun menolak. Ya, saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib menolak untuk menghapusnya. Maka dengan tangan Nabi sendiri beliau menghapus tulisan tersebut dan menggantinya agar kemudian ditulis kembali oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Muhammad bin Abdullah saja. Akhirnya ditetapkan 4 butir perjanjian tersebut. Selesai ditetapkan perjanjian Hudaybiyah ini, datanglah seorang yang bernama Abu Jandal, yang ternyata adalah putra dari Suhail bin Amr itu sendiri. Dan Suhail bin Amr langsung meminta agar Abu Jandal dikembalikan kepada Quraisy. Nabi minta dengan posisi beliau sendiri sebagai seorang Quraisy agar si bapak Suhail bin Amr memberi jaminan keamanan untuk putranya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta jaminan dengan diri beliau kepada Suhail bin Amr atas putranya sendiri agar tidak disiksa, agar diberikan keamanan sekembalinya Abu Jandal ini ke Mekah, agar si ayah Suhail bin Amr melindunginya, tidak menyiksanya. Tapi ternyata Suhail bin Amr ini menolak permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini yang kemudian terakhir kita bahas, ya.
Kemudian Abu Jandal sempat berteriak agar kemudian mendapatkan iba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wahai semua orang kaum muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku sebab agamaku ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbir wahtasib, sabarlah dan berharap pahala. Hadis ini adalah hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga disampaikan oleh penulis tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-Fath ayat ke-26, dan berikutnya halaman 613, menyembelih hewan korban dan mencukur rambut sebagai tanda umrah. Ini sebenarnya masih lanjutan dari hadis, tapi kemudian seolah diberikan subjudul baru ya. Padahal ini masih satu hadis panjang. Memang di sini tidak disebutkan riwayat hadisnya. Maka mengingat kembali, ada ciri khas ulama sejarah ketika menulis sejarah atau sirah, yaitu ada kalanya tanpa mengungkapkan hadis dengan beberapa alasan. Ada kalanya karena sudah masyhur, terkenal. Ada kalanya juga sebaliknya, yaitu karena ternyata riwayatnya lemah. Diingat kembali ketika misalkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengungkapkan dengan kata ruya, berarti penulis sendiri Ibnu Katsir rahimahullah menganggap hadis itu lemah. Kenapa dicantumkan? Agar kemudian pembaca bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang lemah. Cara baca tafsir Ibnu Katsir, ya kita baca di awal pembahasan tafsirnya, itulah pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Paragraf-paragraf berikutnya, maka penulis membawakan hadis-hadis yang dhaif, lemah, agar pembaca tahu, oh ini yang versi yang lemah. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyelesaikan penulisan dari perjanjian Hudaybiyah ini, dan Suhail bin Amr akhirnya kembali ke Mekah dengan putranya Abu Jandal, maka Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin agar menyembelih hewan hadyu yang dibawa dari kota Madinah. Beliau bersabda, "Qumu fanharu." Riwayat yang lain, "Ya ayyuhan nas, inharu wahliku." Bangkitlah kalian dan sembelilah hewan hadyu. Ya, kurang tepat kalau diterjemahkan hewan korban ya, karena ada istilah sendiri dan sulit untuk kemudian menyamakan semuanya. Ada hadyu, ada budna, ada dam, ya. Maka beda-beda. Ada udhiyah yang lebih kita kenal dengan hewan korban ketika kita berada di selain kota Mekah
yang tidak melaksanakan manasik hajinya untuk haji. Kemudian ternyata sebagaimana kita pernah dengar, tak seorang pun di antara kaum muslimin yang bangkit untuk melaksanakan perintah ini. Padahal Nabi sampai mengulangnya 3 kali. Tidak ada yang bangkit. Kemudian Nabi Muhammad SAW tetap tenang. Masuk ke dalam tenda, kemudian berjumpa dengan Ummu Salamah. Dalam perjalanan ini, beliau ditemani oleh ibunda Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya Ummu Salamah, ma sya'nun nas? Wahai Ummu Salamah, ma sya'nun nas? Apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Di sini pelajaran buat kita. Kepemimpinan Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna. Bayangkan bapak-bapak hadir dalam kejadian tersebut. Tidak seorang pun Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh tidak, Utsman sudah di Mekah ya. Ali bin Abi Thalib dan pembesar sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Tidak ada yang bangkit untuk memenuhi perintah Nabi. Sedih atau tidak, Pak? Sedih atau tidak, Pak? Gagal untuk umrah. Harus membuat perjanjian. Seolah banyak kerugian untuk kaum muslimin. Umrah diundur 1 tahun dan seterusnya. Ternyata tidak ada yang bangkit untuk kemudian melakukan tahalul, menyembelih hadiyu dan mencukur rambut atau menggundul rambut. Ini pelajaran buat kita sebagai sosok pemimpin minimal di keluarga kita. Nabi yang sempurna dalam hal kepemimpinan bisa mendapatkan hal yang seperti ini. Seolah, ya Pak ya, seolah adalah pertentangan, seolah pertidaksetujuan, seolah adalah bukti tidak patuh dari para sahabat. Tapi tentunya kita harus berbaik sangka bahwasanya para sahabat adalah manusia terbaik, paling bertakwa, paling cinta Nabi juga. Ya, tapi ada keadaan yang membuat mereka sehingga seolah ya pikiran mereka kalut. Diberikan perintah, mungkin mereka nggak sempat dengar, atau ketika pun dengar masih bingung. Ini kok harus tahalul, harus menyembelih, gimana, bagaimana, dan seterusnya. Maka Nabi memberikan teladan, tetap tenang. Diulang perintah tersebut 3 kali. Tidak ditunaikan, tetap tenang. Pergi, beranjak. Jangan kemudian lanjutkan. Kenapa kamu gak dengerin? Dengan marah gitu ya. Kenapa kalian tidak mendengarkan perintahku? Ya misalkan di rumah minta kopi misal. 1 kali ternyata
Dijawab iya. Lama tidak datang kopi tersebut. 2 kali bilang lagi, tolong buatin kopi ya. Ternyata ditunggu lama lagi. 3 kali. Aku udah bilang 3 kali loh gini enggak. Ya. Nabi sabar. Ya. Bahwasanya ada kalanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan keadaan orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Ada kalanya yang seperti ini adalah suatu yang wajar. Nabi tidak marah. Ya. Ingat, aslinya kalau seseorang terang-terangan tidak patuh adalah sebuah dosa yang besar. Ada perintah di hadapan Nabi, sengaja tidak patuh. Normalnya ini adalah ciri orang munafik. Tentu para sahabat ini bukan orang munafik. Ya. Maka kemudian ini adalah benar-benar yang teladan yang harus kita ambil pelajarannya. Beranjak pergi, jangan dilanjutkan. Ya, jangan hanya sekedar kopi, kemudian urusan menjadi runyam. Ya, padahal ini urusannya lebih besar. Lanjut, kemudian ini juga pentingnya ada sosok istri. Ya. Perempuan mempunyai sudut pandang yang berbeda daripada laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk menemani perjalanan ini dibandingkan istri-istri yang lain. Ya, di antaranya dengan ketajaman pemikiran beliau. Maka Ummu Salamah pun tidak mencela para sahabat. Ya. Ummu Salamah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin perintah itu dilaksanakan? Keluarlah dan engkau tak perlu mengucapkan sepatah kata pun kepada seseorang sebelum engkau menyembelih unta hadiyu dan meminta seorang pencukur rambut untuk mencukur rambutmu." Dan ini langsung kemudian dilaksanakan nasihat dari istri yang mulia, ibunda Ummul Mukminin Ummu Salamah ini, dan terbukti manjur. Beliau kemudian langsung keluar dari tenda yang dikhususkan untuk beliau dan istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha dan menyembelih hewan kurban dengan tangan beliau sendiri dan memanggil tukang cukur agar mencukur rambut beliau. Dan saat itu pula para sahabat yang melihat segera bangkit, lalu mereka menyembelih hewan hadyu, ya sukul hadi. Ya, diingat di sini terjemahan korban kurang tepat. Dan karena bersemangat, sebagian mencukur rambut, sebagian yang lain, ada ungkapan sehingga hampir saja mereka saling bertengkar karena urusan cukur rambut. Ya. Kamu cukur aku, aku duluan dan seterusnya. Nah, ini juga pelajaran yang penting. Ya. Ada kalanya kemudian kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, lebih tepat ketika memberikan teladan berupa perilaku nyata, tindakan yang jelas terlihat daripada kata-kata. Ya, karena ternyata dalam keadaan ini para sahabat dalam kegalauan, ya, kebingungan,
karena mendapatkan situasi yang tidak mereka pernah bayangkan sebelumnya. Tapi kemudian mereka bersegera untuk melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad SAW ketika melihat langsung beliau pun melaksanakan menyembelih hewan hadyu dan mencukur rambut. Kemudian disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih unta yang dulunya adalah milik Abu Jahal. Ketika perang Badar, maka ini merupakan unta hasil rampasan dari perang tersebut. Di hidung unta ini terdapat cincin perak dengan tujuan untuk memancing kejengkelan orang-orang musyrik. Kemudian disebutkan Nabi berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat yang menggundul rambutnya pelontos sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk yang memendekkan rambutnya hanya 1 kali doa ampunan. Ini secuil dari kisah berakhirnya kemudian proses tahallul atau umrah Hudaybiyah. Kemudian sebenarnya ada satu kalimat yang kemudian mungkin tidak ada di buku versi lama, tapi ada di buku versi yang baru tentang Ka'ab bin Ujrah. Seorang sahabat yang saat itu rambutnya panjang setelinga, kemudian sampai berjatuhan kutu di wajahnya. Maka sahabat ini lebih duluan dibandingkan Nabi dan para sahabat yang lain untuk cukur rambut. Sahabat Ka'ab bin Ujrah ini duluan untuk dicukur rambutnya karena Nabi lihat, Nabi jumpa dengan sangat kasihan. Kemudian Nabi memerintahkan agar dicukur rambutnya. Kemudian bertanya, "Atajidu syah, apakah kamu punya seekor kambing?" Faqultu la, aku enggak punya. Kalau begitu sum salasata ayyam. Kalau begitu nanti berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskin nisfu sa'. Setiap miskin diberi makan setengah sa' atau sekitar 2 mud atau 3 mud. Karena 1 sa' 4 atau 5 mud. Ini tambahan. Kemudian Rasulullah SAW menolak mengembalikan para wanita mukminah yang hijrah. Saat itu beberapa wanita mukminah datang menemui beliau. Para wali wanita-wanita tersebut meminta untuk mengembalikan mereka kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah sesuai dengan isi perjanjian yang mereka sangka. Dan tentunya di sini Nabi Muhammad SAW juga tentunya dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ternyata mempunyai bukti otentik yang sangat kuat bahwasanya para wanita tidak termasuk dalam butir perjanjian. Karena disebutkan dalam perjanjian rajulun, laki-laki. Wa ala annahu la ya'tiyannaka minna rajulun. Yaitu ketika seorang laki-laki dari Quraisy datang ke Madinah, maka kemudian para wanita yang datang menemui Rasulullah SAW
tidak termasuk dalam poin perjanjian Hudaybiyah ini. Maka Nabi Muhammad SAW membela para mukminat muhajirat ini. Berkenaan dengan hal ini, turun ayat surat Mumtahanah yang ke-10. Ya, kemudian ada yang ke-12-nya juga. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Sebentar. Kemudian ayat yang ke-12-nya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, baiat, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah. Ini syarat-syaratnya, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi ucapkan syarat-syarat baiat tersebut di hadapan perempuan-perempuan yang beriman yang hendak hijrah dari kota Mekah ini. Ya, dan kemudian mereka setuju ya atas baiat tersebut, maka perempuan-perempuan ini akhirnya hijrah ke kota Madinah. Siapa yang menerima syarat-syarat ini, maka beliau bersabda, aku telah membaiatmu. Setelah itu beliau tidak mengembalikan mereka kepada pihak Quraisy dengan hukum dalam ayat-ayat dan surat tersebut. Orang-orang muslim menceraikan istri-istri mereka yang kafir, ya, sebelumnya masih terikat sebagai istri. Adapun setelah turunnya ayat surat Al-Mumtahanah yang ke-10 ini, maka Allah tegaskan hubungan pernikahan seorang muslim dan istrinya yang kafir terputus dengan ayat ini. Disebutkan saat itu Umar bin Al-Khattab menceraikan. Ya, padahal sebenarnya tidak perlu diceraikan pun, ya sudah turun ayat untuk perceraiannya. Ini untuk menegaskan saja. Ya, menceraikan dua istrinya yang saat itu kafir, dan kemudian setelahnya masuk Islam pada Fathu Mekah. Seorang di antaranya kemudian dinikahi oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Qaribah As-Sughra bintu Abi Umayyah, dan yang satunya lagi diperistri oleh Safwan bin Umayyah. Kemudian di sini kita akan benar-benar mempelajari hikmah dari butir-butir perjanjian yang seolah mempersempit, mempersulit, atau kemudian kerugian untuk kaum muslim, padahal tidak.
Apa yang bisa dipetik dari butir-butir perjanjian Hudaybiyah? Itulah gencatan senjata yang dikukuhkan di Hudaybiyah. Bila dicermati, butir-butir yang tertuang dalam perjanjian tersebut memang harus diakui ada sisi kelemahannya. Namun, tidak dapat diragukan bahwa langkah itu merupakan kemenangan yang amat besar bagi kaum muslimin. Sebab sudah sekian lama pihak Quraisy tidak mengakui sedikit pun keberadaan kaum muslimin. Dan bahkan mereka hendak memberantas hingga ke akar-akarnya. Mereka menunggu-nunggu babak akhir dari perjalanan kaum muslimin. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan, mereka mencoba memasang penghalang antara dakwah Islam dan manusia. Sambil berbohong membual bahwa mereka lah yang layak memegang kepemimpinan agama dan roda kehidupan di seluruh Jaziratul Arab. Meskipun hanya pengukuhan perjanjian, ini sudah dianggap sebagai pengakuan terhadap kekuatan kaum muslimin. Di samping orang-orang Quraisy merasa tidak sanggup lagi menghadapi mereka. Ya. Ketika satu negara ingin berdiri, maka pertama memproklamirkan kemerdekaan. Atau memang dari awal sudah dianggap kuat, ya, sebelum ada negara yang lain. Yang kedua, mampu mempertahankan yang kedua, diakui kedaulatannya oleh negara yang lain. Yang ketiga, mampu mempertahankan kedaulatan tersebut. Nah, ini tahapan yang kedua akhirnya didapatkan oleh kaum muslimin. Diakui kedaulatan kaum muslimin oleh orang-orang Quraisy. Kemudian untuk butir yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Dan siapa yang hendak bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak, maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak tersebut. Butir ketiga ini menunjukkan bahwa pihak Quraisy lupa terhadap kedudukannya sebagai pemegang roda kehidupan dunia dan kepemimpinan agama. Dan ternyata mereka tidak memperdulikan hal ini. Yang mereka pikirkan saat itu hanyalah keselamatan mereka sendiri, ya, dengan berbagai drama yang terjadi, yang mereka tidak ingin mendapatkan rasa malu, ya, karena kejadian-kejadian sebelumnya. Maka kalaupun semua manusia dan orang-orang selain Arab mau masuk Islam, mereka tidak lagi memperdulikannya dan tidak akan ikut campur dalam bentuk apapun. Ini adalah suatu kemenangan. Bukankah sebenarnya hal ini merupakan kegagalan yang telak bagi pihak Quraisy? Dan sebaliknya merupakan kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Peperangan secara terus-menerus yang melibatkan kaum muslimin dan musuh-musuhnya sama sekali tidak dimaksudkan kaum muslimin untuk mendapatkan harta benda, merenggut nyawa, membinasakan manusia maupun memaksa manusia agar masuk Islam. Tidak. Tujuan yang mulia adalah agar kemudian menciptakan kebebasan yang sejati bagi manusia, yaitu tauhidullah, menegakkan kalimat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.
Tidak ada suatu kekuatan pun yang bisa menghalangi maksud mereka. Bagian-bagian dari tujuan ini atau sinyal-sinyalnya telah berada di tangan. Tujuan ini mungkin saja tidak akan tercapai sekalipun dengan kemenangan yang besar dalam peperangan, yaitu menjadikan Quraisy menahan diri dari orang-orang Arab yang berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan adanya kebebasan ini, kaum muslimin bisa menorehkan keberhasilan yang besar pada bidang dakwah. Saat itu jumlah kaum muslimin tidak lebih dari 3.000 orang dan terus bertambah. Selama 2 tahun setelah itu, maka kaum muslimin menjadi sekitar 10.000, yaitu pada saat Fathu Mekah. Di sini ya mungkin ungkapan penaklukan Mekah kurang tepat. Ya, saya tidak setuju. Ya, baiknya diterjemahkan sesuai dengan bahasa Arabnya. Fathu yaitu pembukaan, yang sebelumnya tertutup kemudian dibuka. Karena ungkapan terjemahan penaklukan Mekah seolah sesuatu yang mengerikan gitu ya. Padahal kejadiannya adalah sesuatu yang damai. Fathu Mekah terjadi dengan damai, bukan dengan sesuatu yang mengerikan. Ya. Maka kedepannya kita akan ganti terjemahan penaklukan Mekah dengan pembukaan kota Mekah. Mungkin ini kita lanjutkan setelah salat maghrib. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Berikutnya di halaman 616, butir kedua perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakili kaum muslimin dengan Quraisy saja. Maka ini juga merupakan kemenangan kedua yang besar bagi kaum muslimin. Pertama, poinnya adalah kaum muslimin bukan pihak yang mengawali peperangan. Yang memulai adalah orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum bada'ukum awwala marrah." Kita mengingat perang Badar Kubra, perang Badar yang besar. Apakah ini yang dimaksud atau bukan? Yang berangkat duluan dari Madinah atau yang dari Mekah? Gimana Bapak-bapak? Yang berangkat duluan yang dari Madinah atau yang dari Mekah? Ingat nggak Pak? Perang Badar, siapa yang berangkat duluan? Perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang duluan berangkat dari kota Madinah. Terus kapan dong? Maka ingat, peperangan yang dimulai oleh Quraisy itu sejak di kota Mekah. Ya, diingat bahkan di antara para sahabat dicegat di tengah jalan.
gak boleh bawa harta, serahkan harta. Kalau mau hijrah, serahkan hartanya, dirampas dan seterusnya. Ya. Maka ini adalah permulaan yang dimulai oleh Quraisy. Berikutnya, semua aktivitas militer yang dilakukan kaum muslimin yang dimaksudkan hanya untuk mengantisipasi arogansi orang-orang Quraisy dan ulah mereka yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah atau membalas perlakuan buruk mereka. Tiap-tiap pihak mengambil tindakan dengan alasannya sendiri. Jadi perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun yang akan membatasi arogansi Quraisy dan penolakan ini merupakan bukti kegagalan, kelemahan dan kehancuran Quraisy sejak awal perang. Sebelumnya ketika perang Ahzab, orang-orang Quraisy dengan bangganya dengan 10.000 orang ya, mereka pulang tanpa kemenangan. Maka ketika ada gencatan senjata selama 10 tahun, tentunya yang lebih mendatangkan ketenangan adalah pihak kaum muslimin. Ya, sebelumnya yang paling gencar mengadakan peperangan adalah Quraisy. Ternyata mereka melakukan gencatan senjata. Maka kemudian mendapatkan rasa aman dari Quraisy adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang penting. Kemudian butir pertama yaitu agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kembali ke kota Madinah dan baru boleh umrah tahun berikutnya. Maka itu merupakan batas akhir Quraisy yang selalu menghalangi seseorang untuk memasuki Masjidil Haram. Sisa 1 tahun lagi. Bukan benar-benar kekalahan, hanya tertunda. Ini juga merupakan kegagalan Quraisy. Butir ini hanya akan memberikan kesempatan bagi Quraisy untuk menghalangi manusia yang akan memasuki Masjidil Haram hanya 1 tahun saja. Setelah itu berarti bebas. Ini tentunya adalah kemenangan buat kaum muslimin. Kemudian pihak Quraisy memberikan 3 celah ini kepada kaum muslimin. Maka hanya memiliki orang-orang Quraisy memiliki 1 celah saja, seolah poin yang keempat ini adalah benar-benar keunggulan mutlak bagi orang-orang Quraisy. Yaitu ketika ada orang Quraisy pergi dari Mekah menuju Madinah harus dikembalikan. Kisah Abu Jandal tadi. Maka di sini sebutkan bahwasanya sebenarnya tidak banyak artinya. Karena sesuatu yang tidak membahayakan kaum muslimin. Bagaimana diketahui selama seseorang disebut muslim, dia tidak mungkin dari Allah dan Rasulnya. Seorang yang beriman tidak mungkin pergi meninggalkan kota Madinah, ya, nggak mungkin. Tidak mungkin meninggalkan wilayah Islam, kecuali memang dia murtad secara lahir dan batin. Kalaupun dia murtad, maka Islam dan kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkan dirinya. Tidak peduli, silakan kalau murtad. Bahkan tindakan yang memisahkan diri dari masyarakat Islam jauh lebih baik, ya, jelas, daripada dia berada di tengah kaum muslimin pura-pura masuk Islam. Ini yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya siapapun di antara kita yang pergi bergabung dengan mereka, dia akan dijauhi Allah.
annahu man zahaba minna ilaihim fa'ba'iduhu Allah. Adapun penduduk Mekah yang masuk Islam, kalaupun dia tidak bisa datang ke kota Madinah, maka bumi Allah amat luas. Diingat butir perjanjiannya ketika mereka lari dari kota Makkah menuju Madinah. Jadi kalau ada orang Islam masuk Islam, tinggal di kota Makkah, maka dia bisa hijrah ke tempat yang lain dulu. Bisa ke Habasyah, bisa ke Yaman, dan ini tidak melanggar perjanjian. Bisa dipahami Pak ya? Bukankah Habasyah terbuka lebar bagi kaum muslimin pada saat penduduk Madinah belum mengenal Islam sedikit pun? Hal ini juga disyaratkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, barang siapa di antara mereka hendak mendatangi kita, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya. Maka mengingat kasus Abu Jandal tadi, akhirnya sahabat Abu Jandal radhiyallahu anhu ini berhasil kabur dari bapaknya Suhail bin Amr. Tahu bahwasanya perjanjiannya seperti itu, andai dia pergi ke kota Madinah akan dijemput. Maka Abu Jandal tidak pergi ke kota Madinah. Ya, kemudian Suhail bin Amr juga nanti kemudian masuk Islam. Ya, pada saat Fatu Makkah, Suhail bin Amr masuk Islam dan bagus Islamnya, dan bahkan menjadi khatib di kota Mekah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ya, khatib untuk Masjidil Haram. Ini Suhail bin Amr. Berikutnya al-ihtifaz, kesepakatan yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, sekalipun secara sepintas tampak merupakan keunggulan bagi Quraisy, sejatinya ini mencerminkan kegundahan, kegelisahan, dan ketakutan Quraisy terhadap eksistensi paganisme kemusyrikan mereka. Mereka merasa seolah-olah eksistensi mereka berada di pinggir jurang yang terjal. Maka langkah inilah yang mereka ambil. Bila di antara kaum muslimin ada yang lari ke pihak Quraisy, Nabi Muhammad SAW tidak akan memintanya agar dikembalikan. Ini merupakan bukti bahwa beliau benar-benar tegar dalam meneguhkan kekuatan dan sama sekali tidak risau dengan syarat yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Kemudian halaman 618, ini juga poin penting dari peristiwa ini. Judulnya kekecewaan kaum muslimin dan dialog Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan hakikat yang terkandung dari butir-butir kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Namun ada dua alasan yang mengaburkan pandangan kaum muslimin, sehingga kemudian kaum muslimin lebih tampak kecewa dan sedih. Pertama, sebelum berangkat, beliau Nabi Muhammad SAW mengabarkan akan mendatangi Masjidil Haram dan tawaf. Ya, di awal keberangkatan Nabi menjelaskan tentang mimpi, tawaf, ya. Kemudian
Akhirnya para sahabat bersemangat. Lalu mengapa beliau kembali tanpa melakukan tawaf? Ini pertanyaan yang terngiang-ngiang di benak para sahabat. Kedua, beliau adalah utusan Allah dan jelas di atas kebenaran. Allah tidak menjanjikan kemenangan bagi Allah telah menjanjikan kemenangan bagi agamanya. Tetapi mengapa beliau secepat itu merendahkan diri menurut asumsi para sahabat ya, dengan mengukuhkan perjanjian? Kenapa seolah lemah gitu ya, mengambil perjanjian dan kemudian akhirnya kembali ke kota Madinah tanpa melakukan tekanan kepada Quraisy lebih dahulu? Ini diantara dua alasan yang menimbulkan keresahan hati dan bermacam prasangka pada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dua hal tersebut telah membuat perasaan kaum muslimin terluka. Karena kegelisahan dan kepedihan lebih menguasai pikiran, ini yang kemudian menjadikan mereka tidak bergegas untuk menyembelih hadyu dan cukur rambutnya. Mereka tidak memikirkan lebih jauh dampak dari isi perjanjian tersebut. Boleh jadi orang yang paling murung di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya langsung, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Alasna ala haqqin wa hum ala batil?" Bala, betul. Bukankah orang yang mati di antara kita masuk jannah, dan orang yang mati di antara mereka masuk ke dalam jahanam? Maka Nabi menjawab, betul. Lalu mengapa kita merendahkan agama kita dan pulang? Padahal Allah belum lagi membuat keputusan antara kita dan mereka. Sampai sini, ini juga bukti keberanian dari Umar bin Al-Khattab untuk kemudian bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jelas kegamangan, kegalauan, kegelisahan hati, ya, sehingga kemudian mendapatkan jawaban langsung dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan sahabat yang lain, hanya sedih murung. Harus ada yang bergerak untuk mencari tahu kebenaran. Dan inilah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi menjawab, "Wahai Ibnul Khattab, aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan mendurhakainya. Allah adalah penolongku dan sekali-kali tidak akan menelantarkan diriku." Maka Umar kemudian menimbali, masih belum puas. "Bukankah engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sana?" Nabi jawab, "Begitulah." Di awal perjalanan Nabi jelaskan hal tersebut, yang menjelaskan tentang mimpi beliau kepada para sahabat. Tapi Nabi kemudian menjelaskan di sini, "Tetapi apakah aku menjanjikan bahwa kita akan ke sana tahun ini?" Maka Umar menjawab, "Tidak." "Kalau begitu engkau akan pergi ke Ka'bah dan tawaf di sana tahun depan. Fa innaka atihi wa mutawwifun bihi." Ya, tahun depan. Di sini juga sedikit ya faedahnya tentang
pengkabulan tafsir takwil mimpi. Untuk mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf berkeliling Ka'bah, melakukan umrah, nanti disebut dengan umrah qada, berarti antara mimpi dengan terkabulnya ada jarak 1 tahun atau lebih dikit. Apalagi kalau kisah Nabi Yusuf kecil. Ketika Nabi Yusuf masih kecil, bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku jumpa, lihat dalam mimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud. Itu puluhan tahun berikutnya. Ya. 30-40 tahun berikutnya baru terwujud mimpi tersebut. Maka tentunya jangan berkecil hati. Andai di antara bapak-bapak mendapatkan mimpi yang baik, ya sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, diingat ya, jelas ciri-cirinya, jelas, bukan samar, bukan bias, bukan kresek-kresek, banyak sembutnya kalau di TV gitu ya, tapi jelas. Kemudian urutannya juga jelas, bukan mencelak-mencelok, ya. Kemudian ada kalanya gambarannya normal, ada kalanya gambarannya aneh. Tapi diingat, mimpi yang baik rasanya itu menyenangkan, rasanya itu tenang. Sebaliknya mimpi yang jelek ada perasaan gundah, ada perasaan was-was, ada perasaan resah, takut, gelisah. Walaupun seolah mimpinya bagus, tapi kalau ada perasaan itu dari setan. Dan ciri mimpi yang baik, bangun tidur lupa, dilupakan oleh setan. Jadi kalau kemudian pas bangun tidur, tadi kayaknya mimpi apa ya, berarti itu mimpi yang bagus. Ya, karena dibuat lupa oleh setan. Terus gimana? Silakan ingat-ingat, tapi jangan diingat-ingat ketika sholat. Ya, pas waktu yang lain diingat-ingat, dicatat, ceritakan kepada orang tua, ceritakan kepada istri. Kalau kemudian seolah mudah, seolah ya bisa ditakwilkan langsung, takwilkan dengan kebaikan. Ya. Dan bersabar. Ya. Ada kalanya takwilnya tersebut terkabul bertahun kemudian, setahun, bahkan bisa puluhan tahun. Kemudian Umar belum puas juga dengan jawaban Nabi. Ya, kemudian menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bertanya dengan pertanyaan yang tadi diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan terbukti beliau adalah sahabat yang paling utama, menjawab dengan jawaban yang sama persis. Terakhir Abu Bakar radhiyallahu anhu menambahi, patuhlah kepada perintah dan larangan Nabi sampai engkau meninggal dunia. Demi Allah, beliau berada di atas kebenaran. Kemudian surat Al-Fath diturunkan. Ya, dan baiknya kita terus setelah melewati pembelajaran tentang kejadian perjanjian Hudaybiyah ini, terus terngiang-ngiang ketika kita membaca surat Al-Fath, baca terjemahannya, ya, atau kemudian baca tafsirnya, walaupun nanti ada urutan yang sedikit berbeda, ya, dengan apa yang dibaca pada buku sirah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar radhiyallahu anhu,
Lalu beliau dan membacakan surat Al-Fath ini, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu benar-benar sebuah kemenangan?" Nabi menjawab, "Benar." Setelah itu hati Umar pun tenang kembali. Bukan tenang dan kembali ya, tenang kembali. Tadinya kan tidak tenang. Kemudian dia baru menyadari tindakannya itu adalah sesuatu yang salah, sehingga kemudian Umar bin Al-Khattab menyesal. Ya. Bahkan ada ungkapan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal kebaikan, sedekah, puasa, salat, berusaha membebaskan dari apa yang telah kulakukan saat itu, maksudnya agar menutupi kesalahan salat yang tadi tidak menerima keputusan tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Aku selalu dibayangi oleh apa yang telah aku lakukan saat itu. Aku selalu berharap semoga Allah kemudian mengampuniku, ya, dan semua itu merupakan kebaikan. Berikutnya, solusi atas krisis orang-orang Muslim yang lemah. Setelah Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah dan hidup tentram di sana, tiba-tiba muncul seseorang dari kaum Muslimin yang masih mendapat siksaan di Mekah. Dia adalah Abu Basir, seorang laki-laki dari Thaqif, sekutu Quraisy. Orang-orang Quraisy mengutus 2 orang untuk mencarinya di Madinah dan mengingatkan Nabi SAW tentang isi perjanjian. Sesuai dengan perjanjian itu, beliau pun menyerahkan Abu Basir kepada 2 utusan tadi. Akhirnya Abu Basir pergi menuju Mekah bersama 2 utusan tersebut. Tapi setiba di tempat Dzulhulaifah, mereka istirahat sambil makan buah kurma. Abu Basir berkata, "Demi Allah, aku ingin sekali melihat pedangmu yang bagus itu, wahai fulan." Setelah menghunus pedang yang dimaksudkan, utusan Quraisy itu menyerahkannya kepada Abu Basir sambil berkata, "Boleh, demi Allah, memang ini adalah pedang yang bagus. Ya sudah cukup kenyang malang menintang bersamaku." Maksudnya sudah banyak pedang ini menemani orang Quraisy ini, tidak disebutkan. Maka Abu Basir berkata, "Tolong perlihatkan kepada aku ingin melihat dan memeriksanya." Nah, ini berikutnya, setelah pedang berada pada tangan sahabat Abu Basir radhiyallahu anhu ini, dia menusukkan ke utusan Quraisy sehingga mati. Seorang utusan lagi bisa melarikan diri hingga tiba di kota Madinah. Dengan berlari-lari dia memasuki masjid. Saat melihat kehadiran utusan Quraisy yang lari ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sepertinya orang ini sedang ketakutan." Setelah berhadapan langsung dengan beliau, utusan Quraisy ini berkata, "Temanku telah dibunuh oleh Abu Basir, dan aku pun hampir dibunuhnya pula." Tak lama kemudian Abu Basir muncul dan berkata, "Wahai Nabi Allah, demi Allah, Allah telah memenuhi jaminanmu. Kau telah mengembalikan diriku pada mereka. Kemudian Allah menyelamatkanku dari kejahatan mereka." Tapi Nabi bersabda, "Celaka. Dia bisa menyalakan api peperangan bila memiliki teman satu saja." Maka di sini Abu Basir sadar bahwasanya dia akan diserahkan lagi ke pihak Quraisy. Maka dia segera beranjak pergi hingga tiba di pinggir pantai. Apa yang dilakukan Abu Basir ini terdengar hingga ke kota Makkah dan didengar pula orang-orang Muslim di sana. Karena itu Abu Jandal pun meloloskan diri dari Makkah dan bergabung dengan Abu Basir ini di pinggiran pantai. Langkah Abu Jandal ini diikuti teman-teman yang lain yang sudah masuk Islam dan selama ini menetap di Mekah karena terhalang untuk pergi menuju kota Madinah. Dengan demikian, cukup banyak orang yang bergabung dengan Abu Basir ini. Berikutnya, karena markas Abu Basir dan teman-temannya ini merupakan jalur yang dilewati kafilah dagang Quraisy menuju Syam, maka setiap ada kafilah dagang Quraisy yang lewat tidak lepas dari hadangan mereka dan harta bendanya dirampas. Akhirnya Quraisy mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan bahwa siapapun
orang muslim yang menemui beliau dianggap aman. Beliau mengirim balasan dan setelah itu Abu Basir dan kaum muslimin yang bergabung bersamanya bisa pergi ke kota Madinah. Ini juga adalah satu kejadian yang luar biasa. Solusi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Basir, Abu Jandal dan lain-lain bisa hijrah ke kota Madinah. Berikutnya beberapa tokoh Quraisy yang masuk Islam. Ya, pada sekitar kejadian ini, contohnya di awal tahun 7 Hijrah, tepatnya setelah dikukuhkan gencatan senjata, di antaranya adalah Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, dan Utsman bin Talhah. Setelah mereka tiba di hadapan Nabi SAW, beliau bersabda, Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Inna Makkah qad alqat ilaina aflada kabidiha. Ya, ada pengecualian untuk para nabi dan rasul. Mimpi mereka adalah mimpi yang benar dan dijaga. Ya, dan ketika kecil, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan setelah mimpi, langsung diceritakan langsung kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub ingat mimpi tersebut. Nabi Yusuf pun masih ingat dengan mimpi tersebut. Ya, lebih dari 40-an tahun berikutnya baru kemudian terwujud. Allah alam bisawab, berapa kisaran tahunnya. Ya, adapun manusia biasa, maka kemudian kita bisa lupa. Dan nyatanya memang seperti itu. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Ingat kembali kisah perjalanan di awal, perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Kan sebelumnya ditemani oleh sahabatnya Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun. Bawa ikan. Kemudian ikannya loncat dengan cara yang aneh. Saat itu Nabi Yusha bin Nun nih kagum, tapi gak cerita sama Nabi Musa alaihissalam. Padahal itu tandanya adalah tempat yang dituju. Jalan lagi. Sebelumnya gak pernah ngerasain capek, tapi kok capek gitu ya. Oh iya, baru ingat, ternyata udah kelewatan. Ya. Dalam keadaan sadar bisa dilupakan oleh setan. Bangun tidur sering banget kita dilupakan oleh setan. Seperti itu. Kenapa dilupakan setan? Dan kenapa mereka berusaha melupakan mimpi yang baik? Karena itu adalah mimpi yang baik. Setan musuh orang baik, musuh umat Islam. Setan gak mau orang Islam mendapatkan kebaikan. Bagaimana dia tahu? Dia tahu karena dia gagal memberi mimpi buruk. Karena dia gagal, berarti si orang ini sedang mimpi yang baik. Seperti itu. Dan diingat ya, mimpi baik bukan khusus untuk orang muslim saja. Ada kalanya orang kafir pun mendapatkan mimpi yang baik. Ya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf ketika ternyata pembesar Mesir yang saat itu belum masuk Islam mendapatkan mimpi tentang keadaan negerinya akan ditimpa paceklik panjang 7 tahun. Ya, maka ini pun adalah kebaikan untuk manusia, untuk warganya, dan saat itu dia belum masuk Islam. Ya, tidak dikhususkan untuk orang Islam saja. Mungkin cukup penjelasannya atau belum puas? Yang tentang sujudnya, ya, dulu juga sudah dijelaskan. Makanya ada di antara mimpi itu ada yang jelas, kemudian enggak aneh, tampak biasa, seolah
cuplikan kehidupan nyata. Tapi ada kalanya sesuatu yang aneh dan kemudian harus ditakwil. Bagaimana sujudnya? Dijelaskan para ulama tafsir, maka intinya Nabi Yusuf memahami bintang-bintang tersebut, matahari dan bulan bersujud. Sama, kita tahu sujud itu kan nempelkan jidat, dua tangan dan kaki gitu ya. Padahal kita tahu matahari bulat, bulan juga bulat. Tapi dipahami dalam mimpi sujud. Ya. Sebagaimana mimpi pembesar Mesir juga, sapi kurus makan sapi gemuk. Gimana sapi makan sapi? Kayaknya giginya juga nggak bisa kemudian membuat luka fatal bagi sapi yang lainnya. Apalagi mungkin nggak bisa bikin mati juga. Yang bikin mati mungkin tanduknya seruduk. Kalau gigitannya nggak bakalan bikin mati. Seperti intinya dipahami itu adalah sujud. Walaupun tidak ada tangan, tidak ada kaki. Ya. Kembali lagi, kalau kemudian seorang mimpi yang baik, tadi ciri-cirinya diingat. Kalau kemudian ternyata Allah berikan ilham, sepertinya mimpi tersebut artinya begini, maka kita berbaik sangka itu adalah ta'wilnya. Mungkin beneran seperti itu dalam artian nyatanya seperti itu, tanpa perlu ditakwil. Tapi kalau kemudian sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kemudian tampaknya aneh, misalkan seorang melihat dia berada di kebun, tapi ternyata daunnya itu di atasnya ada banyak duitnya gitu kan. Nah, ini berarti perlu ditakwil. Karena kan tanaman misalkan seperti di kebun teh gitu kan, itu seharusnya nggak muncul ya daun, harusnya munculnya daun bukan uang gitu kan. Nah, ini baru ditakwil. Silakan ditakwil yang baik. Seperti itu. Takwilnya apa? Apa yang mendatangkan kecondongan di hati? Kemudian boleh nggak untuk bertanya takwil mimpi kepada seseorang? Ini sudah kita bahas, ingin mengingatkan kembali. Boleh tanya sama orang tua kita. Masih ada ibu, tanya ke ibu. Masih ada bapak, tanya ke bapak. Atau kemudian ceritakan kepada istri. Tapi diingat ya, sebelumnya sudah dikasih tahu. Kalau nggak tahu takwilnya, jangan asal bicara. Kemudian boleh nggak tanya kepada seorang ustaz? Maka ini harus hati-hati. Ada ustaz yang benar sungguh kemudian bisa mentakwilkan mimpi, walaupun tidak mesti berhasil 100%. Sama seperti dokter. Ada nggak yang bisa jamin dokter ini sangat hebat, siapapun yang datang berobat kepadanya penyakit apapun sembuh 100%? Kan nggak ada Pak ya? Takwil mimpi bukan ilmu yang pasti. A sama dengan B gitu ya. Hasilnya seperti itu nggak bisa. Mimpinya A sama dengan B nggak bisa seperti itu. Saya ingatkan kembali, ada kalanya dua orang mimpi sama, tapi ternyata takwilnya bisa berbeda. Diingat dulu Ibnu Sirin didatangi dua pemuda, seorang mimpi azan, dua juga mimpi azan. Yang pertama takwilnya berangkat haji, yang kedua potong tangan, ketahuan mencuri. Padahal sama-sama bilang azan. Nah ini, maka hati-hati.
untuk bertanya kepada ustaz. Baiknya disimpan saja. Nanti diingat, lambat laun akhirnya terkabul mimpi tersebut. Ya, seperti itu. Tadi kemudian bahkan diulang beberapa kali mengingatkan bahwasanya ketika perjanjian Hudaybiyah ini akhirnya ditegaskan, ya, maka para sahabat pun bimbang. Dibuktikan ketika Nabi perintahkan untuk bangkit menyembelih hewan hadyu dan cukur rambut, tidak ada yang berdiri. Berarti ya, kebimbangan mereka sampai pada tahapan ya seolah di sini tidak patuh, diingat. Walaupun kita tidak anggap ini ketidakpatuhan. Ya. Untuk hal yang seperti ini wajar. Tadi sudah disebutkan, diingat kembali bahwasanya 2 poin. 1, Nabi mengabarkan tujuan keberangkatan umroh adalah mimpi. Mimpi Nabi benar. Walaupun Nabi tidak mengatakan pasti terkabul saat itu juga, ya, dan berangkat. Tentunya ini adalah baik sangka yang bagus, walaupun kemudian harusnya membatasi diri. Ya, betul, adalah sesuatu yang bagus, ibadah yang bagus, bisa berangkat umroh bersama Nabi. Tapi ketika ada keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus mengikuti takdir tersebut. Tidak semuanya takdir itu lurus. Ya, ada kalanya belok dikit. Kita ingat lagi perang Uhud. Kaum muslimin ya terhimpit. Pasukan yang bertugas di bukit rumah, bukit para pemanah, mereka turun dan akhirnya diserang oleh sayap kanan pasukan Khalid bin Al-Walid. Nah, ini seperti itu. Tidak semuanya harus lempeng lurus. Banyak sahabat yang kemudian mati syahid. Nah, ini mereka, para sahabat secara umum lupa bahwasanya tidak semua takdir, walaupun bersama Nabi SAW, utusan Allah, orang yang paling disayangi, pasti menang mutlak. Ini nggak bisa seperti itu. Ya, harus terus mengikuti takdir. Tidak bisa kemudian ya menganggap bahwasanya pasti dapat menang mutlak. Diingat kembali bahwasanya orang-orang Yahudi bahkan mereka berhasil membunuh nabi-nabi mereka. Kebayang, Pak? Para nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Maka kalau sudut pandang manusia, yang terbunuh pihak yang kalah atau menang, Pak? Sudut pandang manusia, yang mati kalah. Tapi kita tidak mengatakan Nabi yang terbunuh sebagai pihak yang kalah, tidak. Itu adalah ketetapan takdir Allah. Nabi tersebut ditakdirkan terbunuh oleh Yahudi yang jahat. Tapi dia sukses melaksanakan tugas. Makin harus diingat. Ya, seperti itu. Memang benar-benar bimbang. Kita pun ketika mungkin pada beberapa keadaan kemudian dihadapkan dengan kebimbangan, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta agar diteguhkan, ya, diberikan jalan yang lurus,
Ada doa iftitah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga doa para ulama yang sering kita dengar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini kan doanya para ulama. Ya, supaya kita tidak bimbang. Ya Allah, tunjukkan yang benar sebagai kebenaran. Dan warzuqna ittiba'ah, berikan rezeki supaya bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan, sehingga kemudian warzuqna ijtinabah, dan berikan rezeki agar bisa menghindarinya. Kemudian ada doa iftitah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ihdini, ya Allah berikanlah aku hidayah, petunjuk terhadap perkara yang diperselisihkan ini, agar kemudian bisa mendapati kebenaran dengan izin-Mu. Sungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi ada banyak versi doa istiftah atau iftitah. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ada kemudian subhanakallahumma bihamdik. Ya. Kemudian ada juga Allahumma rabba Jibril. Maka ini bisa dihafalkan. Nanti saya kirim doa ini. Karena sungguh hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita sudah berusaha, tapi ternyata terjadi apa yang terjadi sehingga kemudian kita diliputi oleh kekalutan. Ada lagi mungkin yang bisa ditanyakan? Cukup? Kita tutup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.